Halo teman-teman, kali ini gue akan ngereaction sebuah podcastnya Adi Sareja bareng Bang Ogel Julpianto tentang karir dan prestasi dan tentang masalah-masalah sebelumnya yang beliau Adi Sareja pernah dihujat satu Indonesia. Mari kita lihat cuplikan dan saksikan tayangan ini. Sebelum itu diambil yang positifnya, dibuang yang jelek. Oke, gak usah berlama-lama. 3, 2, 1, let's play. Oh iya, manajer ya? Di setting karena bawa apa? Bawa kertas teks kayak baca proklamasi. Nah, yang masuk di sini tuh yang di setting tuh kayak gimana ya? Gue gak tahu ya. Emang gak tahu lah ya. Sepertinya ada yang mencurigakan. Mari kita lanjut. Ya. Satu-satunya temen yang mau nemenin aku ya Vidya, karena yang lain tuh menjauh semua. Saat itu Iya, saat lu temen-temen satu manajer. Menjauh di sini yang dimaksud Adi Sareja ini apa ya? Kira-kira mungkinkah ada perselisihan paham atau pertengkaran atau ada permusuhan atau ada pertikaian di masalah internal atau eksternal gitu, kita nggak pernah tahu ya. Maybe, mungkin saja ya. Kita lanjut. Manajemen tuh musuhin aku saat dihujat. Iya, Demi apa? mereka itu bersekongkol lah buat menjatuhkan aku semua. Tunggu. Sampai Nah, dia si Adi mengatakan bersekongkol nih. Yang dimaksud bersekongkol ini maksudnya kayak gimana ya? Kita semua emang penasaran dan emang gak pernah tahu ya arti dari kata-kata yang beliau ucapkan itu bersekongkol. Kita lanjut saja videonya, play. nggak dapat endorse. Sampai apa? Mereka itu pamer-pamer endorse di depanku. Dan aku nggak dapat endorse, emang lagi dihujat itu. Aduh. Terus ya udah. Terus tapi aku yakin kok suatu saat Allah akan nunjukin kebenarannya, dan akhirnya sekarang mereka tenggelam semua. Yang dulu menghujat lu. Iya, yang sekongkol ngejatuhin aku itu pada tenggelam semua sekarang. Beneran, lihat aja kontennya, nggak ada yang naik semua. Ya itulah kalau misalnya orang nggak boleh jahat sih. Nggak boleh jahat emang. Angkatan berdua kok jadi begini ceritanya. Jadi kalau menurut gue nih sebagai lelaki, emang kalau kita posisi sebagai lelaki, kalau kita yang salah pasti, kalau gue sendiri pasti mengakui salah ya. Beda dengan halnya udah salah tidak mengakui salah terus banyak alibi. Nah, itu kesalahan besar sekali. Tapi di sini Adi Sareja, beliau ini udah cukup gentleman, udah mengatakan yang sebenarnya, walaupun meski masalah pribadinya tersebut tidak bisa diungkapkan secara publik ya, dilihatkan ke semua orang gitu. Ada sesuatu hal yang mereka harus di privasiin, nggak boleh dilontarkan, diucapkan atau diperlihatkan ke publik gitu. Ini sih gue paham. Nanti di video ini, nanti di akhir video ini gue simpulkan seperti apa tanggapan dan jawaban dari beliau ini, dari Adi Sareja ini ya teman-teman. Play. Dibolak-balikan jadi menyudutkan saya begitu. Tapi dulu lu nggak klarifikasi. Ya klarifikasinya ya udah, kita udah beres gitu, udah. Ya enggak, kalau dia kan panjang berarti kan bawa teks. Enggak, saat itu Nggak kan. ada, aku nggak ada persiapan apa-apa ya, karena niatnya ya udahan gitu. Tapi kok dia ternyata bawa teks gitu, jadi ya udahlah. Mungkin grogi kali ya dia nanti kalau misalnya bawa teks. Yang maksudkan dia bawa teks itu mungkin si dianya mungkin nggak bisa, pas dia klarifikasinya mungkin dari pihak si ceweknya mungkin dia tidak bisa mengatakan secara langsung gitu. Jadi dia ungkapkan kata-kata apa yang dia rasakan di dalam tulisan. Jadi dia nulis kayak sebuah teks gitu, jadi terus dibacakan gitu. Tapi nggak tahu juga sih, katanya bukan mengarang cerita ya, dibikin cerita atau gimana gitu. Kita lanjutkan lagi, play.
Ya gitunya. Enggak, emang udah dibikin cerita biar gue dibully se-Indonesia gitu. Karena sebelumnya dia yang dibully gitu. Karena netizennya itu Nah, tahu itu tuh. mana yang benar, mana yang salah gitu. Terus dia kayaknya nggak terima, terus bikin cerita. Dan sebenarnya nggak gitu. Enggak. Lu bisa pastiin itu nggak Iya, gitu. karena kita diundang ke Jakarta itu karena Ria Ricis, tapi dia bilangnya ke Jakarta karena aku gitu. Karena awalnya kan dia ke Jakarta kan diundang Ria Ricis. Oh, di situ awal mulanya kali ya. Balikin tuh sebenarnya itu ke Jakarta tuh diundang juga gitu sama Ria. Aku ke Jakarta bareng bapakku karena aku cinta gitu. Mana aslinya kan emang diundang sama Ria Ricis, belum ada cinta-cintaan. Saat itu. Makanya netizen kemakan omongan dia kan jadinya kayak tersakiti korban gitu kan, jadinya gue lah yang dibully gitu. Lu mungkin dianggap saat Oh, di sini yang dimaksud merasa jadi korban tersakiti itu di sini. Tapi cukup ini juga sih, cukup jelas juga apa yang dikatakan Adi Sareja ini ya. Ada sedikit logika juga ya. Kita lanjut play. itu adalah PHP ini ya. Iya kan? Benar. Iya kan, udah jauh-jauh nyamperin pasti gitu kan. Oh, ini maksudnya di settingan tuh itu. Oh, jadi jauh-jauh nyamperin, lu gua samperin ya kan, gua udah sayang sama lu, tiba-tiba lu gituin gue. Ya pantes Indonesia nyerang lu. Oh, tapi sebelumnya yang gua pengen tahu kenapa dia yang diserang duluan. Mau di situ ya yang waktu kali pertemuan kali jemput mungkin di bandara yang dianggapnya mungkin kayak cerita settingan. Oh iya. Mungkin bisa jadi play. Karena ya kelakuannya. Enggak, awal sebelum ini ya. Sebelum putus itu emang netizen tuh ngebully dia gara-gara apa gitu pokoknya. Lebih kasihan ke aku lah karena apa gitu ya, kayak kebanyakan drama gitulah. Karena kan ada kakaknya, ada orang lain gitu yang ngompor-ngomporin, jadi kebanyakan drama. Oh, dibumbuin juga. Padahal kalau emang udah putus ya putus aja udah, sebenarnya gitu. Oke, setelah itu udah tuh lu dibully kan. Oke, tunggu bentar ya. Kalau menurut gue kayak gini ya, kita ngambil kesimpulan dari, soalnya gue udah ngelihat tayangan ini dari YouTube-nya, dari podcastnya Bang Ogel Julpianto ya secara full. Jadi kalian kalau pengen ngelihat secara fullnya, pengen tahu penjelasannya, pengen tahu pemahamannya kayak gimana jalan ceritanya, apa yang dikatakan Adi Sareja kayak gimana, kalian tonton aja podcastnya Bang Ogel Julpianto ya. Seperti itu. Kalau menurut gue sih apa ya, jadi yang gue kutip dari ini adalah sebuah apa ya, perjuangan dan proses ya, entah itu karir, profesi, pekerjaan, atau masalah percintaan dan lain-lain. Karena itu semua kalau menurut gue itu adalah ujian mental. Jadi di sini Adi Sareja klarifikasi bahwa obat sakit hati yang beliau dapatkan dari Adi Sareja ini adalah diam. Dan kesuksesan Adi Sareja adalah konsisten. Nah, itu yang beliau katakan ya dari videonya ya. Jadi sesuatu yang benar itu nanti juga akan terlihat, sesuatu yang salah pun itu pun akan terlihat juga. Jika mulut digunakan untuk pertengkaran, perselisihan, pertikaian atau permusuhan, maka emang itu salah ya. Ingat, itu salah. Ketika seseorang sudah menjadi seorang figur, seorang panutan, seorang inspirasi, seorang apa namanya ya, mungkin influencer atau apa gitu ya, maka yang kita ambil itu hiburannya, bukan masalah pribadinya. Oke, kita garis bawahi lagi ya, dari seorang apapun itu, kreator apapun itu, yang kita ambil adalah hiburannya, bukan masalah pribadinya ya teman-teman. Nah itu ya, karena ketika kita mulai masuk di lingkungan media sosial, maka yang kita hadepin itu resikonya adalah jutaan mata memandang, jutaan mulut ngehujat,
jutaan kepala beranggapan. Nah, itulah teman-teman. Jadi yang paling, kalau menurut gue pribadi, jadi yang paling pantas untuk menilai baik buruknya orang itu adalah yang di atas, adalah Tuhan. Jadi yang menentukan kita salah apa tidaknya, sisanya adalah Pak Hakim, Pak Jaksa, Pak Polisi. Itu aja tuh. Kita lanjut sisa durasi videonya ya. Play. Lu mencoba klarifikasi nggak yang sebenarnya? Tapi orang udah tahu nih cerita ini. Hah? Cerita apa? Itu yang tadi. Iya, udah tahu semua. Udah pada tahu semua akhirnya. Udah pada tahu semua. Oh, oke. Yang sesungguhnya tuh sebenarnya kayak gini. Ngapain sibuk klarifikasi, membenarkan diri? Endingnya Allah ngasih jawaban juga kan, siapa yang naik. Iya sih, benar akhirnya. juga. Iya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video lengkapnya. Kalian boleh lebih lebih afdol, lebih enaknya, lebih bagusnya kalian bisa tonton podcast di YouTube channelnya Bang Ogel Julpianto. Nah, kalian bisa di sana bisa melihat, mendengar, mencerna, lebih paham lagi ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di reaksi berikutnya. Ambil yang positifnya, buang yang jeleknya. Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Ya ampun, kamu berdosa banget. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be